Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Lasma Borusi Tumorang. Dan saya Kak Dia Borusi Hite. Kak Ana. Minang Mitra Borusi Manjunta. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, Kakak Dia, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi kita tanya dulu kesiapan adik-adiknya, Kakak. iya Gimana? ya. Udah mandi belum? Sudah Pasti. dong, Kak. Pasti. Tentunya dalam keadaan sukacita hari ini ya adik-adik. Walaupun dari rumah ya Kakak. Iya benar sekali Kakak. Nah, sebelum kita mulai kembali Kakak ingatkan, persiapkan apanya aja ya Kak ya. Alkitab, Iya Alkitabnya. uang persembahan. Benar sekali. Dan juga hatinya. Iya, benar sekali Kakak. Sebelumnya itu juga kakak-kakak juga mau undang adik-adik semua yang di rumahnya semua dalam keadaan yang baik ya. Duduknya yang baik. Sebelum kita ibadah, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa terlebih buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menjaga adik-adik kami supaya boleh tetap setiap minggunya beribadah walaupun dari acara live streaming ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat para orang tua Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan turut campur baik dalam segala pekerjaan mereka, terlebih kesehatan Tuhan. Begitu juga teristimewa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit juga Engkau turut campur dalam segala hal, baik makanan, minuman, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik buat kesehatan. Terlebih juga buat kakak-kakak yang lain Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan dan rezeki juga Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hari ini juga kami mau beribadah, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, Nah, amin. sekarang Semuanya. kita mau angkat pujian ya Kakak. Iya. Anak-anak sekolah minggu pasti sudah senang menunggu kebaktian ibadah sekolah minggu ini. Kita angkat pujian kita, Sadarion Arini Tuhan, bahasa Batak ya adik-adik. Iya. Berarti hari ini harinya Tuhan Yesus. Ya buat adik-adik kami semuanya, ayo kita puji Tuhan Yesus bersama-sama ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Peta hitam, berwasi roha, berwasi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Peta hitam, berwasi roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Iya, kalau hari ini harinya Tuhan, kita mau bersenang-senang lagi Iya. Kak Lasma. Penuh sukacita ya Kak. Ya, lewat lagu apa ya Kak Lasma? Sayang, sayang, disayang. Pasti buat semuanya adik-adik. disayang ya Kak. Iya, siapa yang mau disayang Tuhan? Sayang. Semuanya. Ayo. Semuanya bawakan lagu ini dengan hati yang gembira. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
Enak ya Kak, disayang Tuhan. Enak sekali kakak. Iya. Pastinya semua disayang Tuhan. Nah, tadi kita sudah angkat pujian, sekarang kita akan mendengarkan patik kita untuk minggu ini yang dibawakan oleh Inang Mitra Boru Simanjuntak. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Patik Nituhata pada minggu ini diambil dari Patik Parjolo sampai Patik Pasapuluhon. Patik Parjolo. Ahu do Jahoba de Batam, Ninna de Batata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu de Batam. Patik Paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu. Manang aha nadi banua ginjang, dohot nadi banua tongaon. Rodi nadi bagasan aek nadi toru ni tano. Yanggo tunggabe si sombaon, manang siuluan. Patik Patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna. Ai hona uhum na dosogot, aka namarsineang di guarna. Patik Paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangibati hutam. Ai dina onom ari do, ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di bahen ido, umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paderanai jala di parbadiai. Patik Palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu. Asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani lehon ni di Jahoba di Batam diho. Patik Paonapon. Unang ho mamunu. Patik Papituhon. Unang ho mangalakop. Patik Pawaluhon. Unang ho manako. Patik Pasiahon. Unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe, ugasan ni donganmu. Martang yang mahita, ale amanami nadiba nua ginjang, pargogoy mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Nah, sekarang kita angkat pujian kembali ya Kakak Dia. Iya kakak. Apa lagunya Kakak? Iya. Dung sonang rohaku di bain Yesus. Yo, anak-anak sekolah mingguan di rumah, kita angkat pujian sama-sama. Sonang rohaku di
pelayanan kita untuk minggu ini yang akan dibawakan oleh Kakak Ana Boru Pardede. Ayat bulanan Sekolah Minggu Imasian Roma tolu ayat 24. Gabe dipitori donasida dalan basa-basa binahen ni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Ayo kita lihat video yang sudah dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Roma tolu ayat 24. Gabe di pitori donasida. Dalan basa-basa. Binaheni asini rohana. Hinorhoni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Roma tolu ayat 24. Gabe di pitori donasida dalam basa-basa binahen ni asi ni rohana hinorhon na panobusion di bagasan Kristus Yesus. Amin. Roma tolu ayat 24. Gabe di pitori donasida dalam basa-basa binahen ni asi ni rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Nah, itu dia adik-adik yang sudah mengirimkan videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Sekarang kita ulangi lagi ya ayat bulanan kita minggu ini dari Roma tolu ayat 24. Roma tolu ayat 24. Gabe di pitori donasida Gabe di pitori donasida dalan basa-basa dalan basa-basa binahen ni asini rohana binaen ni asini rohana hinorhoni panobusionna Hinorhoni panobusionna di bagasan Kristus Yesus. di bagasan Kristus Yesus. Martang yang mahita Martua no halak natu mangihon hatani debata jalan nabiopsa. Amin. Kita mau senang-senang kembali, kita angkat pujian kita kembali ya Kak. Yesus di dalam rumahku. Kalau Ayo. Yesus di dalam rumahku, kita pasti senang. Anak sekolah minggu kita angkat pujian sama-samanya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, kalau Yesus selalu ada di tengah-tengah kita, pasti kita bahagia ya. Iya, ada sukacita. Iya. Kita angkat pujian kita kembali karena kita mau mendengarkan khotbah ya Kak. Kita angkat pujian Yesus mengasihi au dalam bahasa Batak ya.
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberi kami kesempatan, terlebih Tuhan pada pagi ini Engkau masih memperbolehkan anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu pujian, beribadah dan bersyukur, dan juga berdoa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun mereka melakukan ibadah dari rumah masing-masing, sekiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita dan peribadahan mereka. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan membekali hidup anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau memberi Roh Kudus-Mu untuk memberi mereka pengertian, untuk memberi mereka pikiran yang terang, supaya mereka dapat mengerti, terlebih hidup di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman untuk kita semua pada hari ini yaitu dari Matius pasal yang ke-27, dimulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Amang yakin tentunya di masa-masa seperti ini itu kalian tidak lupa dengan kebiasaan yang mungkin sudah pernah kalian lakukan, yaitu menanti-nantikan untuk mencari telur Paskah. Tetapi karena keadaan pandemi, tentunya yang tadinya kita bisa bersukacita, berkumpul dengan teman-teman, sama-sama mencari telur Paskah dengan sukacita, tahu-taunya adik-adik sekolah minggu tidak mungkin melakukannya dalam waktu dekat ini. Sekalipun kalian mempunyai rasa rindu untuk itu, tetapi karena masa pandemi, bahkan ibadah juga harus dilakukan di rumah. Maka dari itu, semoga tidak mengurangi sukacita kepada adik-adik sekolah minggu, sembari kalian dan kita semua mendoakan supaya rasa rindu untuk sama-sama kembali bisa melakukan aktivitas kita sebagai orang Kristen seperti biasanya bisa kita ulangi. Terlebih ketika momen ini terulang lagi di tahun depan, semoga adik-adik sekolah minggu sudah bisa kembali mencari telur Paskah, bersukacita bersama teman-teman untuk merayakannya, dan kita sama-sama berharap dan mendoakannya. Adik-adik sekolah minggu, pada nats ini sebenarnya sudah dimulai penderitaan Tuhan Yesus.
kalau kita berbicara soal penderitaan, terlebih bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah pernah menonton film Tuhan Yesus, ataupun yang mendengar cerita dari setiap khotbah bagaimana Yesus menderita sebelum disalibkan, tentunya ini harus menggugah hati adik-adik sekolah minggu. Amang yakin, pasti kalian semua tidak ada yang suka dengan kekerasan, tidak ada yang suka dengan pemukulan, tidak suka dipukul bahkan. Dan Amang harap kalian juga tidak suka melakukan kekerasan kepada teman-teman seusia ataupun kepada adik. Karena jelas di dalam nats ini hal yang paling kita tidak suka adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus harus menderita dengan yang seperti itu. Dia harus dipukuli, dia harus diludahi bahkan. Tentunya ini harusnya mengiris hati kita. Dan Amang harap ketika kita mengikuti penjelasan dari firman Tuhan ini, adik-adik sekolah minggu bisa membekali dirinya sebagai orang yang harus lemah lembut, sebagai orang yang mengasihi Kristus. Adik-adik sekolah minggu, penderitaan itu sudah dimulai ketika Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Tentunya Pontius Pilatus yang kita kenal adalah dia yang memberi keputusan hukuman Yesus disalibkan ataukah dia tidak disalibkan atau dia dilepaskan. Tapi ternyata pada kenyataannya Pontius Pilatus tidak berani. Dia takut untuk menyaksikan kebenaran. Dan itu bisa kita lihat adik-adik sekolah minggu di dalam nats kita ini. Ketika dia tidak menemukan salahnya Yesus, walaupun dia dituduh ini itu, tetapi Pontius Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan. Tetapi dia tidak mau untuk mensuarakan kebenaran. Dia lebih mencari keamanan, dia lebih mencari kenyamanan. Dia tidak peduli tentang bagaimana Yesus akan menderita. Yang dia pikirkan adalah, aku tidak mau pusing, aku tidak mau repot, aku tidak mau stres, aku tidak mau memikirkan orang lain. Aku hanya memikirkan kenyamananku, aku hanya memikirkan keselamatanku, aku hanya memikirkan yang ada padaku. Itulah satu gambaran yang bisa kita lihat dari sikap Pontius Pilatus. Ketika Yesus dibawa ke tengah-tengah pengadilan dan di sana banyak tua-tua Israel, di sana banyak imam, di sana banyak ahli Taurat, dan juga orang-orang yang dulu mengikuti Yesus, tetapi sekarang semua keadaan berbalik. Bahkan mereka berteriak, bersorak-sorai, mengatakan, salibkan Yesus, salibkan, salibkan dia, salibkan dia. Semua yang tadinya selalu mengikuti Yesus kemana, selalu mendengarkan pengajaran Yesus, sekarang dia malah mengusulkan untuk menyalibkan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ini sering terjadi di dalam pergaulanmu. Bisa saja kamu hari ini berteman dengan temanmu yang biasa satu perjalanan ke sekolah, satu permainanmu, ini bisa saja temanmu hari ini. Tapi ketika kau besok bergaul dengan temanmu yang tidak mau bersahabat, tidak mau melakukan hal baik, tidak mengajakmu, tidak menuntunmu ke arah yang baik, adik-adik sekolah minggu bisa jadi musuh dari temanmu, temanmu yang selama ini kau temani dan kau anggap baik. Ini sering terjadi di pergaulan adik-adik sekolah minggu. Ketika dia salah memilih teman, ketika dia salah mendengarkan perkataan temannya, tentunya dia akan menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang tidak bersahabat. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini tentunya mengajak kita, mengajak adik-adik sekolah minggu sekalian untuk membenci yang dinamakan fitnah, untuk membenci kekerasan. Tetapi anak-anak sekolah minggu juga diarahkan untuk mencintai kelemah lembutan. Apakah yang menjadi sikap yang tidak disukai yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita baca adik-adik sekolah minggu nats kita pada hari ini, tentunya para serdadu itu yang menangkap dan membawa Yesus itu,
mereka tidak bisa menghargai orang lain. Karena apa? Mereka yang memukul Yesus, mereka yang meludahinya, mereka yang mengolok-oloknya. Bahasa sekarang mungkin itu membuli. Bayangkan ketika serdadu-serdadu itu membuli Yesus. Katanya, kau raja. Raja apa sepertimu? Mereka mengambil kawat duri dan membuatnya di kepala Yesus. Katanya, kau raja, harusnya bajumu bagus. Mereka kasih baju ungu yang bisa diartikan sebagai baju compang-camping, baju yang tidak pantas dipakai oleh manusia. Katanya, kau raja, tapi bajumu seperti ini. Mereka membuli Yesus karena mereka tidak suka, bahkan mereka tidak mengerti. Mereka hanya mendengar iblis untuk melakukan kemauannya iblis. Itu yang tidak mungkin, dan anak-anak sekolah minggu harus menjauhi sikap yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang menghargai dan menghormati orang lain. Tentunya sikap yang ditunjukkan oleh para serdadu itu bukan tiruan kepada adik-adik sekolah minggu. Yang kedua, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua dan kepada adik-adik sekolah minggu adalah berlaku sopan dan santun kepada orang lain. Kalau kita melihat bagaimana keadaan itu dari cerita nats kita hari ini, tentunya tidak ada yang sopan. Di mana bentuk tidak sopannya? Mereka meludahi Yesus. Kalau kita meludah, pastinya ini adalah pembawaan dari dalam diri. Contohnya kita merasa kebauan, kita mencium sesuatu yang benar-benar mengganggu pernapasan kita, seperti menyium bangkai, menyium sampah atau sesuatu yang busuk. Tentunya secara spontan, kenapa kita meludah? Ya karena kita tidak suka dengan aroma itu. Kita tidak suka dengan apa yang kita lihat. Sering kita meludah karena kita jijik. Bayangkan adik-adik sekolah minggu yang mereka lakukan kepada Yesus adalah meludahinya. Tentu mereka merasa, ih kau adalah sampah, ih kau itu bau, ih kau itu enggak pantas bergaul dengan kami. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak suka dengan sikap yang seperti ini. Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan adik-adik sekolah minggu untuk memperlakukan siapapun dengan perlakuan yang seperti ini. Jadi, kalaupun adik-adik sekolah minggu di dalam pergaulannya pernah melakukan ini, firman Tuhan mengingatkan supaya adik-adik sekolah minggu jangan lagi pernah melakukannya kepada temanmu. Karena ini adalah bukan bentuk sopan dan santun kepada orang lain. Tentunya Tuhan Yesus tidak menginginkan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang mendengarkan iblis. Yang terakhir, meneladani kasih Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita dan kepada adik-adik sekolah minggu untuk lakukan di dalam hidupnya. Apakah itu? Coba kita lihat bagaimana sikap Yesus untuk menghadapi itu semua di dalam nats kita ini. Dia tidak melawan, dia tidak mendendam, dia tidak membalaskan kepada orang yang memukulnya dan meludahinya. Apakah sikap Yesus? Yaitu dia menerima semua hinaan. Dia tidak menyimpan dendam, bahkan dia memberi pengampunan sekalipun dia dicaci, dia dipukul, dia dimaki, dia diludahi, tapi Tuhan Yesus tidak menanamkan dendam di dalam dirinya. Karena dia adalah Tuhan Allah yang memenangkan kita, dia memberi pengampunan. Dalam artian adik-adik, ketika kamu dipukul oleh temanmu padahal kamu tidak salah, firman Tuhan bukan mengatakan kamu harus memauinya. Bukan berarti kamu harus diam, bukan, tetapi ketika kamu mendapat perlakuan seperti ini, jangan simpan dendam di dalam dirimu. Tetapi apa? Berikan dia pengampunan. Supaya kamu tidak mencari hari, tidak mencari waktu untuk membalaskannya. Itu yang Tuhan ingin lakukan. Itu yang akan kita lakukan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita sering dapat ejekan, tetapi Tuhan Yesus katakan jangan dendam. Beri dia pengampunan, bawa dia di dalam doamu supaya dia berubah, supaya dia diampuni Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan
dalam minggu kita hari ini mengajak adik-adik sekolah minggu untuk seperti Yesus yang tertulis di Matius 5 ayat 5. Adik-adik sekolah minggu bisa buka di tempatnya masing-masing dan bisa membaca di tempatnya masing-masing. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengarahkan supaya kita semua menjadi orang yang penuh kasih dan penuh kelemah lembutan, karena kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus, karena kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan Kristus. Sudah sepatutnya adik-adik sekolah minggu bertumbuh dan berkembang di dalam kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang membekali hidup dan iman adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar. Kiranya Tuhan mereka dapat mengerti firman-Mu. Kiranya mereka boleh hidup dan melakukan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Beri mereka kekuatan supaya mereka mampu untuk menyayangi, supaya mereka mampu untuk tidak melakukan kekerasan. Sekiranya kasih Tuhan memberkati mereka, supaya adik-adik sekolah minggu hidup di dalam kasih sayang dan kelemah lembutan. Ya Tuhan Allah, kami juga membawa di dalam doa kami kepada orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap proses kehidupan. Kiranya Tuhan selalu memberikan rezeki dan jalan hidup yang baik, supaya adik-adik sekolah minggu boleh bersuka cita, boleh menggapai segala cita-citanya di dalam dunia pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati orang tua di dalam setiap langkahnya. Terlebih Tuhan ketika mereka boleh menasihati dan mendidik, agar firman-Mu lah yang menjadi bekal di dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang. Firman hari ini kakak mau ingatkan, tertulis di mana ya adik-adik? Pasti ada yang lupa. Kakak dia mau ingatkan kembali bahwa firman hari ini tertulis di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Perjanjian lama atau baru ya kak ya? Perjanjian baru. Wah, perjanjian baru. Adik-adik itu bisa juga ada yang lupa. Begitu. Nah, firman-Nya bercerita tentang bagaimana anak-anak sekolah minggu itu bisa menghargai apa yang dilakukan. Contohnya buat di rumah aja deh. Ya. Kalau udah dikasih duit 5.000, nggak suka dia, mau yang banyak. Gak boleh gitu ya adik-adik sekolah minggu. Dan firman hari ini juga menceritakan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Dia mau sampai ke mana adik-adik? Ke kayu salib. Ya, Via Dolorosa namanya adik-adik ya. Mau dia disiksa, mau diapain, dia tetap tersenyum. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat yang indah buat adik-adik dan kakak, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita mau lanjutkan lagi ibadah kita. Kita mau bernyanyi ya kakak. Lagu kita apa Kak Lasma? Kita mau memberikan persembahan, kita angkat pujian kita, kakak dia. Iya, tidak lupa ya memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Kita angkat satu pujian, Gok Lasni Roha. Dari Apa, buku Kak? ND 754.
persembahannya bisa minta tolong sama mama papanya untuk menyerahkan ke sintuaweknya masing-masing agar bisa diserahkan ke gereja Kak Dia. Iya kakak. Nah, karena ibadah kita mau hampir selesai, kita angkat pujian kita kembali. Yesus itulah satu-satunya. Yuk anak-anak sekolah minggu tetap sukacita. Kita angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Pargodungan dan seluruh Pargalado dan guru-guru sekolah minggu, buat anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13 kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, Sehat selalu. selalu. Dan ada tertulis di Alkitab ya Kak, di mana ya Inang Mitra? Di Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang kedua, karena minggu depan awal bulan, ayat bulanannya Bahasa Indonesia kak. tertulis di mana Kak? Oh, di Lukas 12 ayat 8. Di Lukas 12 ayat 8. Dikirim ke nomor Kakak Ruth, nomor yang di bawah ini. Anak-anak sekolah minggu yang 3 orang yang tercepat akan di-share di minggu yang akan datang. Dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, sering cuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak dan berdoa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.